Kemarin sudah saya sampaikan berdasarkan pada angket yang sudah diisi oleh beberapa rekan dan juga hasil dari beberapa wawancara dengan peserta didik. Apa sih kemarin hasilnya? Ya, sebagian besar anak-anak itu bermasalah dalam pembelajaran, tidak fokus dalam pembelajaran. Ada yang diajar sambil ngantuk, sambil tidur, ada sambil kelitisan juga ada, ya sambil apa saja juga ada. Nah, maka pada hari ini ya, kita akan melihat ada model pembelajaran inovatif dan berguna pada murid. Metode pembelajarannya tentunya kita harus seleksi terhadap model-model pembelajaran. Mana model pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada murid. Nah, ini ada namanya mind mapping. Ini bahasa Inggris. Kalau tidak artinya apa di bahasa Inggris itu wake-up. Namanya mind mapping. Model pembelajaran mind mapping. Teknik visual grafis yang membantu mengatur informasi, mengingat dan memetakan masalah dengan mengaktifkan kedua belahan otak. Berarti kesimpulannya otak dibelah menjadi dua, muka dan belakang, kanan dan kiri. Model ini menekankan pada kreativitas, asosiasi dan pencatatan yang mudah linear. Berarti ini fokusnya kepada siswa atau kepada murid. Jadi nanti di sini ya, anak-anak akan aktif untuk memecahkan masalah. Nah, caranya bagaimana? Ada sintaknya, ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kita sebagai guru yang akan menerapkan mind map. Ada tahap persiapan dan arahan. Ini guru yang menyiapkan, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengungkapkan konsep atau permasalahan utama, membentuk kelompok operasional dan menjelaskan prosedur pembuatan mind map. Nah, bagi guru senior, tentu ini hal yang sangat biasa sekali. Yang senior, kalau Bu Desi kan guru senior, ya. Senior siapa Pak? Senior. Senior itu bukan senang istri orang. Nah, jadi menyampaikan tujuan pembelajaran tentu ada pada semua RTP pasti ada. Ini bagian utama, bagian pertama. Menyampaikan tujuan pembelajaran, sampaikan. Ini adalah kata. Jadi misalnya apa ide besarnya itu apa? Yang menjadi pusat pemikiran kita itu apa? Misalnya di pelajaran bahasa, tujuan pelajaran apa Pak? Yang agak sulit. Membuat puisi. Jadi di sini mind map-nya, ya, konsep besar, tema besarnya adalah apa? Menyusun atau membuat atau mengarang, mencipta puisi. Ya, cipta puisi. Ini sebagai topik utama atau ide besar. Kemudian siswa menjadi kelompok-kelompok kecil dan memastikan setiap kelompok memiliki alat yang dibutuhkan, kertas kosong, pensil atau spidol warna. Tentunya temanya ini bukan membuat puisi, barangkali dilengkapi, ya, membuat temanya apa? Puisi tentang gurunya. Nanti baru bisa, ya.
Kalau membuat puisi secara umum itu agak kerepotan. Nah, kalau dalam rangka Hari Guru Nasional, Pak Mahfud meminta anak untuk buatkan puisi tentang gurumu. Nah, maka disinilah muncul frasa-frasa dan kalimat-kalimat yang menjurus pada gurunya. Nah, di sini nanti maka akan muncul beberapa narasi yang menggambarkan dari apa yang dimaksud. Menggali potensi siswa itu yang lebih penting. Ya. Karena seberapapun anak-anak kita punya kompetensi, ya, tetapi kalau tidak ada yang berani mengeksplor, ya, itu sama saja orang yang berbakat, bakatnya terpendam di dalam sumur, tidak pernah bisa diungkap saking jeronya. Kalau dalam bahasanya Kurahma itu menggambar ikan di lautan. Apalagi banyu, di sini ada banyak ikan di dalam air jadi nggak kelihatan. Ya. Baik. Ya. Kemudian guru memberikan petunjuk langkah demi langkah tentang cara membuat mind map yang efektif. Nah, nanti bisa diaplikasikan. Kemudian tahap berikutnya, ya, tahap pelaksanaan. Ya, ini mulai dari tengah kertas kosong, meletakkan kertas dalam posisi horizontal tidur. Berarti kalau anak sudah tidur, anak sedang horizontal. Dan mulai tulisan kertas memberikan kebebasan otak menyebar ke segala arah. Tuliskan atau gambarkan ide utama di tengah, ya, di tengah kertas itu. Guruku yang cantik, oh berarti perempuan. Nah, kemudian sebelahnya ada beberapa kalimat-kalimat yang menggambarkan guru yang cantik itu. Kayak seperti itu. Bisa juga dengan menggunakan gambar atau video untuk ide utama. Gunakan gambar simbol atau foto melambangkan ide utama. Gambar tentunya ringan dan dapat mengaktifkan otak. Dan percayalah bahwa setiap murid kita pasti punya otak. Tidak usah nunggu anak itu kena kanker otak baru percaya bahwa murid itu murid saya ada otaknya. Dari mana tahu? Jadi tidak usah nunggu kena otak supaya paham ada otak. Pasti bawa semua. Tugas kita adalah memaksimalkan ini. Jadi tahap pelaksanaannya, ya, pembuatan mind map yang disarankan oleh Tony Buzan. Kemudian 3, menggunakan warna, memanfaatkan minimal 3 warna berbeda. Membuat mind map lebih hidup, menarik dan merangsang pemikiran kreatif. Kemudian menggunakan cara utama gambar pusat, membuat cara belakang selanjutnya. Insyaallah Bapak Ibu semua tidak usah difoto, sudah dikirimkan di grup dalam bentuk Word. Sudah diperiksa belum? Nah, Bapak Ibu tinggal mengaplikasikan, mengimplementasikan langkah-langkah yang sudah saya buat ke dalam karya nyata. Kalau ternyata Bapak Ibu saking tidak sempatnya, saking repotnya, silakan minta teman ketiga untuk membuat. Minta teman ketiga untuk membuat. Nanti tinggal editing saja. Mumpung tidak dilarang, anak dilarang menggunakan akal imitasi, tetapi guru boleh menggunakan akal imitasi. Makanya ada pelatihan kecerdasan artifisial dan coding. Karena guru boleh. Jadi apapun diharapkan nanti pada saat memilih kardus, silakan gunakan kecerdasan buatan.
tes orang perlu nganggo kertas yang dikoreksi kesuwen gunakan ya, kecerdasan buatan, baik itu aplikasi eksak maupun Google Form. Jelas lebih hemat waktu, biaya dan tenaga. Jangan katakan tidak boleh, saya sudah membuktikan dan boleh. Seleksi calon kasih pemerintahan saya lakukan secara online dan jam 12 siang sudah selesai untuk tes kompetensi maupun tes tambahan, karena tidak ada koreksi, intinya sudah ada dan itu sangat fair dan akurat. Beda kalau manual, ini rawan nyang-nyangan NPWP ya. Wani tapi bagi yang orientasinya ekonomis lebih reguler ya, manual, jadi bisa diolah. Tapi kalau online tidak bisa diolah ya. Baik, kemudian ya, ini ada menggunakan satu kata kunci setiap garis apa menggunakan garis apa. Jadi pada tahap selanjutnya adalah Bapak Ibu tinggal bagaimana mengaplikasikan tahapan-tahapan sintak dari RPP Mind Map ini dan kemudian diaplikasikan dalam pembelajaran nyata di depan kelas. Kemudian ada tahap 3, diskusi dan evaluasi. Ini adalah tahapan akhir dari kegiatan pembelajaran dan kita sudah biasa. Setelah pembelajaran tidak hanya ditutup dengan berhubung sudah bel, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak begitu kan? Ya, terima kasih. Ya, kalau sudah tidak begitu. Dulu waktu saya jadi guru juga begitu. Ya. Nembe rampung, gue nggak serumit bel. Oh dulu. Ya. Sekarang malah tidak pernah dengar bel. Diskusi kelompok, presentasi, yang presentasi ya. Setiap kelompok mewakilkan siswa untuk mempresentasikan dan menjelaskan mind-map yang telah mereka buat, kemudian ada kesimpulan dan refleksi. Jadi semua kegiatan pembelajaran itu hendaklah dilakukan dengan penutupan berupa refleksi dan kesimpulan, supaya kita bisa mengukur efektivitas kita dalam mengajar, efektivitas kita dalam menggunakan metode pembelajaran. Kalau tanpa pernah ada refleksi atau tidak pernah ada kesimpulan, maka kita akan gagal untuk melihat kinerja kita dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Baik, paham Bapak Ibu, sudah saya kirimkan di sana. Dan selanjutnya, nah, evaluasi, ya, assessment, tes evaluasi itu, ya, tidak harus berupa tes tertulis. Nah, karena di sini tes formatif atau penilaian hasil MEC mengukur kemajuan dan pemahaman siswa. Jadi asesmen itu tidak harus dengan menulis begini-begini, enggak. Tes formatif kan ada tes persiapan atau untuk mengetahui kesiapan siswa, ada tes proses belajar dan ada tes hasil belajar. Nah, ini adalah tes dalam proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Karena ini adalah evaluasi pembelajaran, tentu yang dievaluasi ya, adalah pembelajaran yang dilakukan pada hari itu saat itu. Sehingga soalnya cukup apa yang menjadi tujuan dari Bapak Ibu menyampaikan
Baik, selanjutnya ini yang lagi tren, model pembelajaran problem based learning. Itu lagi tren, yang viral beritanya dan angan-angannya, tapi pelaksananya wallah. Model pembelajaran based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model yang menempatkan siswa pada situasi masalah dunia nyata yang otentik sebagai fokus utama pembelajaran. Tujuannya membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri. Jadi anak-anak diajari searching, ya, diajari searching untuk bisa menyelesaikan masalah. Misalnya apa? IPA apa Mas Alvin apa misalnya yang SDGs, Sustainable Development Goals. Pembangunan berkelanjutan ya. Misalnya energi baru terbarukan. Tema besarnya adalah energi baru terbarukan. Pernah nggak panjenengan bertanya, bagaimana seandainya satu hari saja matahari tidak bersinar? Satu hari matahari tidak bersinar. Nah, ide itu ditawarkan, ya, maka anak berpikir secara liar. Itu ya, ya kepenak orang makan beres, ya orang sekolah. Tapi bagi yang berpikiran lebih kreatif, mungkin beda lagi. Ya. Kalau ada satu hari matahari tidak bersinar, ya, berarti akan menghambat terjadinya fotosintesis, maka akan gagal buah. Maka berapa banyak bakul kerupuk yang belum tingkat karena tidak bisa jualan kerupuk perjalanan bahannya orang garing. Nah, ini berarti ya, ya menempatkan siswa pada situasi masalah dunia nyata yang otentik, fokus pada tujuan utama pembelajaran. Dan ini bisa, ya, sehingga model ini bisa diterapkan pada semua mata pelajaran. Pak Mamun umpamanya ya, bahwa bagaimana kalau tidak ditemukan tulisan, bagaimana cara manusia itu berkomunikasi. Jadi sebetulnya buta huruf bisa jadi buta huruf semua. Ya. Makanya di sini problem based learning, belajar dari masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah warga manusia tidak memiliki huruf. Ya, huruf itu dicuri dapat karo gabah. Itu huruf yang huruf. Atau ya, bagaimana seandainya tidak ditemukan HP namanya. Mungkin sekarang orang masih menggunakan kaleng susu dan benang. Halo. Ya, networknya intercom gitu. Karena zaman dulu itu pakainya intercom. Ya, sekarang tidak bekerja. Nah, generasi milenial masih video ini ya sudah tahu. Kaleng susu aja nggak kenal, kan sudah saset. Pakai saset jadi nggak kenal. Baik, bagaimana sintaknya? Nah ini sintaknya masih sama ya, menjelaskan tujuannya ya, kemudian
mempersiapkan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat dalam pengembangan masalah. Guru menyajikan masalah yang otentik dan menarik. Kemudian siswa apa? Mengamati, memahami masalah yang disediakan guru. Siswa mencatat informasi kunci dan pertanyaan-pertanyaan awal. Kemudian mengorganisir siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah, baik itu berbentuk kelompok ya, maupun menetapkan topik atau tema. Lebih baik. Jadi di sini ya, siswa itu diharapkan dia mau berbagi pengalamannya dan pengetahuannya di kelompok. Karena apa? Di samping untuk mempelajari masalah, juga untuk memupuk keberanian anak menyampaikan pendapat. Untuk menyampaikan pendapat itu butuh banyak hal. Tidak hanya butuh nyali, tapi juga butuh ilmu. Muridnya orang tuh belum takon anggaran bagi bulan. Apakah Bapak Ibu menganggap muridnya sudah paham semua? Murid kebetulan kabeh, mungkin apa? Anggaran bulan orang tuh belum takon. Makanya itu butuh nyanyi ya, dan juga butuh prestasi, butuh kualifikasi. Sehingga tidak semua siswa itu mau bertanya. Pertama tidak punya nyali, yang kedua tidak punya isi. Takut apa sih ya? Tanya Pak Guru, ya belnya kurang berapa menit? Itu sudah punya nyali, tapi nggak ada isinya. Tapi kalau ada isinya kan beda lagi. Ya, tanya Pak Guru, tanya apa? Saya punya teman juga, namanya Gosali, anak Sumenep. Tahun 87 aku masih ada namanya apa ya? Berpas ya. Sedangkan namanya apa? Dia pernah sekolah 100 jam. Pak Ngomong pernah sekolah apa? Iya, maksud tuh apa? Kalau lagi umurnya paling kayak baru tinggal nih barang itu. Sepuluh makmum di mana kau ngomong arah? Bulan tahun nih. Kalau dia sih butuh ya. Lu sudah terbakin. Jadi setiap tidur, ya namanya gue jalan masih mengenai itu pasti tanya pas ada pengantaran itu. Dan pertanyaannya itu selalu main. Ya. Jadi pertanyaan selalu main. Ya. Saya pernah sama-sama tidur ya, dan kemudian setelah bangun dia tanya, bercerita tentang kewajiban orang muslim dengan muslim lainnya. Ya. Dan pada akhirnya dia bertanya, Pak, kenapa mayat itu harus ditandu dibawa ke kuburan? Karena Pak Jamaluddin marah dan melempar penghapus kena saya gitu. Ya karena dia mau tidak bisa jalan sendiri makanya ditandu, digotong, dibawa ke kuburan. Jadi teman saya itu mau punya nyali, tetapi ya nggak ada isi, cuma sekedar menampilkan bahwa saya itu aktif dalam penataan.
Dan Pak Alvin, Pak Alvin, Bu Serti, keaktifan pada pembelajaran PM itu dirinya ya Bu. Iya. Kalau Pak Romo saya satu, kayak aku naik kolam turu mana, naik kolam mana itu kata Pak Fadil kan gitu. Pak Tony ini kalau nggak tidur pasti makan, kalau nggak makan pasti tidur. Fasilitator makan. Saya merasakan betapa jauhnya Banjarnegara, betul. Jauh sekali. Sampai saya kalau pulang itu pasti istirahat di Gumiwang. Di masjid sebelah 11 tahun jalan itu dekat Indomaret. Saya beli minuman, duduk di situ, ya, sholat asar, duduk di situ. Siapa temen dia dengan brengkok gitu. Belajar kepada dia tahu semua dia dekat langsung juga dekat orang Lampung. Tapi brengkok jauh sekali. Kalau pulang pagi 12 mandek, ya, toko minuman sebelah, duduk di situ. Rasanya jauh sekali. Baik, mengorganisir siswa berdiskusi, ya, mengorganisir diri secara berkelompok untuk memecahkan masalah. Semua siswa merumuskan hipotesis atau berbanyak pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru lebih banyak itu membuat suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Siswa itu dibiarkan untuk berpikir sendiri sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guru arahkan. Dan ini akan lebih berhasil membawa siswa pada pembelajaran yang inovatif, ya, akan membawa siswa kepada berpikir kreatif. Juga tidak harus Bapak guru begini tidak, ya, Bapak guru begini tidak. Tapi anak menentukan sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Guru membimbing pendidikan individu dan kelompok. Guru mendorong dan memfasilitasi siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dari berbagai sumber, buku, internet, wawancara, maupun eksperimen dan observasi. Siswa secara aktif melakukan penyelidikan, mengumpulkan dan menganalisis data untuk menguji hipotesis dan mencari solusi. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, dulu di KTS saya dulunya apa ya? Tahun 2019. Tapi ya ini ya. Jadi menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang sesuai, seperti laporan, presentasi atau model. Guru membantu siswa berbagi tugas dalam kelompok. Siswanya apa? Siswa menyusun laporan, presentasi, atau membuat solusi akhir berdasarkan data yang ditemukan. Nah, ini sudah mulai ilmiah karena berdasar data yang ditemukan, bukan lagi berdasar asumsi. Membuat siswa mempresentasikan hasil pemecahan masalah di depan kelas. Bagus juga ya, karena berarti untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya. Dan ini hal yang sangat mahal Bapak Ibu. Maka kalau ada anak yang pede, selama ini yang pede itu Pak Budiono, kajian daerah. Pede kajian daerah. Ya, jadi kalau bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa, setengah pekerjaan Bapak Ibu sudah berhasil, setengahnya. Karena tidak semua anak itu mempunyai keberanian, memiliki rasa percaya diri yang
tinggi untuk menyampaikan ide-idenya atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang real. Maka kalau kita sudah bisa membawa anak mempunyai keberanian diri, setengah sudah berhasil. Jadi menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing siswa melakukan refleksi dan evaluasi. Bagaimana belajar kita hari ini, pelajaran apa yang dapat kalian ambil pada pelajaran hari ini. Jadi kita tidak sebagai guru tidak menyimpulkan sendiri, tetapi kita beri anak untuk menyimpulkan secara mandiri. Apa yang kalian pelajari hari ini? Bagaimana kesimpulan belajar kita hari ini? Sehingga akan lebih memudahkan Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran, karena fokus utama dari kegiatan itu adalah murid. Dan tentunya Bapak Ibu guru tidak kehabisan energi sampai jam ke-8. Dan ini bisa berlaku untuk semua mapel. Tidak hanya mapel IPA, tidak hanya mapel IPS, mapel bahasa pun juga sama. Bisa menerapkan ide seperti ini. Nah, habis slide-nya. Terima kasih Bapak.